Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat dalam acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan. Yang pada kesempatan kali ini pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari para santri Pondok Tahfiz Zaid bin Sabit Tambun Selatan Bekasi yang akan menyampaikan beberapa pertanyaan seputar ibadah. Pertanyaan yang pertama datang dari Ananda Padayen dari Lampung Timur. Pak Kiai, tolong doakan saya agar menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Saya ingin bertanya, apakah hukum hipnotis dalam hukum Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Hipnotis adalah cara pengobatan. Al-mudawah itu amrun matlubun, perkara yang perlu untuk mengatasi suatu gejala gangguan kesehatan. Nah, itu adalah wasilah, alat, mencari sebuah alat, cara yang cocok itu baik, tetapi juga harus sesuai dengan syariat. Dalam bahasa syariatnya al-akhdhu bil asbab, mengambil, memilih satu cara, termasuk kita berobat ke dokter atau pengobatan tadlik, message, atau pengobatan herbal, Nah, itu secara umum begitu. Hipnotis adalah salah satu cara. Tinggal lagi kita periksa caranya itu clean, bersih, atau bagaimana. Nah, itu tentu saja ini soal teknis, Mungkin orang lupa. Saya pernah mendapatkan gambaran tentang hipnotis ini, ada sesuatu yang aneh gitu kan. Artinya tidak natural, unnatural. Orang itu dibikin lupa atau bagaimana kan dengan cara yang tidak normal begitu kan. Sehingga reaksinya juga tidak normal. Nah, ini tentu harus ditanyakan ke ahlinya, bagaimana, apakah ada dampak psikologis atau dampak yang lain. Nah, itu. Jadi saya hanya bisa memberikan kerangka jawaban kalau cara itu tidak ada unsur apalagi syirik atau menghadirkan jin, itu jelas haram Syirik, ada i'tikad bahwa cara ini ada istimewa dan lain-lain, Jin itu tentu saja mengundang makhluk halus, itu tidak boleh. Sama dengan kita menyembah jin, itu diharamkan. Jadi pastikan hipnotis itu caranya clean, tidak ada sesuatu yang bergesekan dengan masalah gangguan ibadah atau akidah begitu, ataupun akhlak kan begitu. Demikian yang dapat saya jawab. Jazakumullah khair. Pertanyaan kedua datang dari Ananda Afif asal Ciamis. Perkenalkan, nama saya Hasan Afif, saya dari Ciamis, dan saya ingin bertanya, apa hukumnya ada dua jamaah sholat dalam waktu bersamaan dalam satu masjid? Dua jamaah sholat di satu masjid atau musola. Nah, tentu kita pastikan dulu jamaah itu yang A dan B lah
mana jamaah induknya, jamaatul umnya yang mana. Nah, itu pasti ada yang duluan, ya kan? Ada jamaah yang belakangan. Nah, tentu kalau kita masuk ke masjid lalu kita mau sholat sudah ada jamaah, maka kita disyariatkan untuk ikut gabung berjamaah, ya kan? Walaupun kita tidak berjamaah, apalagi kalau kita bikin jamaah yang lain, itu jamaah tandingan namanya, itu haram, tidak boleh, ya kan? Jadi al-hirsu 'alal jamaah itu adalah diperintahkan. Ada satu kasus ya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, jamaah dilaksanakan di masjid, kemudian ada orang di luar masjid itu berbisik-bisik, tidak ikut berjamaah. Ya, setelah selesai berjamaah ditanya, kalian kok enggak ikut berjamaah? Dijawab, ya Rasulullah, kami sudah berjamaah fi rihalina. Jadi di tempat kami sudah berjamaah karena kami dalam safar. Nah, pada itu ada boleh kan orang safar, ya dia berjamaah duluan di perjalanan dan dia menemukan jamaah di tempat, dia tidak ikut berjamaah, itu ada alasannya. Tapi tetap, kenapa kamu tidak ikut saja berjamaah? Ya, sehingga kamu mendapatkan pahala sunat. Nah, jadi itu saking pentingnya, ya itu. Ya, walaupun sudah menunaikan sholat fardu dan mungkin berjamaah berdua, begitu kan di tempat sebelumnya, tapi ketika datang di satu tempat ada jamaah yang lebih besar, disunatkan kita gabung ikut. Jadi kita dapat poin. Nah, itu demikian ya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan, dua jamaah itu sesuatu yang tentu tidak boleh terjadi, ya kan? Iya, apalagi kalau ada jamaah yang duluan. Nah, tentu jamaah yang keduanya itu adalah jamaah yang haram ya diadakan, karena gabung lah, ya kan? Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya datang dari Ananda Rizky asal Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, asal dari Tangerang. Saya ingin bertanya Ustadz, apa boleh menghadiahi pahala sholat untuk orang yang sudah wafat? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya barangkali seseorang itu sholat, dia banyak sholatnya selain sholat fardu, sholat sunat, ingat ke almarhum, almarhumah, begitu barangkali ya. Orang tuanya, gurunya, ya dihadiahkan pahala sholatku untuk fulan. Nah, tentu tidak demikian. Nah, yang jelas doa itu adalah bagus. Doa yang makbul diantaranya doa yang kuat, yaitu yang di backup dengan ketaatan ibadat, ketaatan yang lain-lain kan. Jadi justru sholat dan lain-lain itu untuk membackup doa yang akan diantarkan, bukan ya diwakilkan, dikirimkan, tidak. Yang boleh dikirimkan itu adalah ya satu amal ibadah yang ada hubungannya dengan almarhum, misalnya almarhum punya kekayaan apa begitu, ya kan? Kemudian ya kekayaannya ini ya diniatkan ya wakaf atas nama almarhum, almarhumah. Nah, karena almarhum kan berkontribusi begitu kan. Nah, itu ada juga misalnya ya kita wakaf mushaf ya di atas namakan almarhum. Jadi bukan ibadat sholat lain itu, tapi sesuatu benda ya fisik yang memang itu menjadi sebab ya bisa ya ikut menolong ya termasuk ya
Al-Fatihah, kiriman Al-Fatihah, ya kan, surat Fatihah, Quran dan lain-lain, kita baca khatamkan Quran, lalu pahalanya untuk almarhum. Kenapa? Karena kesolehan putranya itu adalah hasil dari didikan almarhum, kan begitu. Berarti ada kontribusi almarhum bagi kesolehan putranya, sehingga ingat gitu kan, selalu saja begitu ingat almarhum, ya begitu. Jadi ada, kalau tidak ada hubungan seperti itu tidak itu. Jadi itu adalah bagian daripada amal almarhum juga, begitu ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Agni asal Banten. Perkenalkan, nama saya Agni, asal dari Banten. Ustadz, saya ingin bertanya, bolehkah seorang anak menyalurkan zakatnya kepada orang tuanya? Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Zakat itu kan disalurkan kepada asnaf para al-mustahikin 8 ya. Tidak boleh lebih ya. Nah, apakah orang tuanya itu termasuk ya salah satu dari asnaf? Nah, kalau orang tuanya itu kan pihak yang berkewajiban kita bantu. Jadi ketika orang tua sudah tua, ya lansia, tidak ada kemampuan ekonomi, itu kan menjadi tanggungan anaknya. Nah, tidak boleh berzakat itu ya kepada pihak yang menjadi tanggungan, karena seperti halnya nafkah itu kan kepada pihak yang menjadi tanggungan. Jadi ini tahsilul hasil, orang yang mendapatkan nafkah lalu dizakati. Nah, itu di situ ya. Kalau kepada yang di luar tanggungan boleh. Bahkan ekstrimnya ini istri ya berzakat untuk suami, itu boleh. Karena suami itu bukan tanggungan istri. Kalau sebaliknya, suami zakat untuk istri tidak boleh, karena ya dalam tanggungan suami. Ya, begitu ya. Jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ananda Hasbi asal Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasbi Nasrullah, asal dari Ciamis. Saya ingin bertanya, bagaimana tata cara melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan? Ya, berarti ini kan dalam kondisi yang sempit ya. Haraj itu satu kondisi yang ya tidak nyaman. Kalau lebih tidak nyaman lagi kan darurat ya kan. Kalau tidak dikerjakan ya malah tidak terlaksana, itu kalau darurat ya. Kalau haraj tidak dikerjakan cara seperti itu masih bisa, tapi tidak nyaman. Nah, syariat ini ya yarfa'u atau tarfa'u al-haraj, ya memberikan kelonggaran untuk kondisi-kondisi yang haraj ya, apalagi yang darurat. Nah, jadi disinilah memang rahmatul Islam, kerahmatan Islam ya. Tergantung kondisinya, ini waktunya udah mepet begitu kan, lalu situasinya juga kurang memungkinkan, hujan misalnya atau apapun begitu ya. Tentu saja pilihannya antara fautus sholat ya, terlambat sholatnya akhirnya kan begitu, atau mengerjakan sholat ala waktiha, tepat waktu. Nah, milih tepat waktu tapi masih di kendaraan tidak apa-apa, kerjakan saja biqadril imkan. Iya, bisanya sambil duduk ya sambil duduk begitu kan ya. Kemudian arahnya yang penting ya, kalau bisa diusahakan ketika takbiratul ihram itu ya jihah al-qiblat. Nah, setelah takbiratul ihram terus kemana itu? Kalau bawa kendaraan pribadi bisa itu ya kan. Tapi kalau kendaraan umum gimana? Ya itu doror yang lain ya sudah ya, sebisanya gimana memposisikan sepertinya di pesawat gitu kan ya, nggak bisa kita minta diarahkan bagaimana ya kan. Ya sudah, kita niatkan bahwa kita
menghadap kiblat, fa inama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun kalian menghadap, asal niatnya adalah untuk taat pada Allah, itulah arah yang Allah ridhoi, kan begitu. Jadi ada satu ruang yang bisa kita kerjakan, ya kerjakanlah sesuai dengan peluang itu, ya termasuk di kendaraan itu ya. Baik, jazakumullah khair. Pertanyaan berikutnya dari Ananda Ahmad asal Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ismail Kapaja asal Makassar. Saya mau bertanya, apakah hukum sholat di rumah non muslim atau di gereja? Ada hadis kan, waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron. Ya. Pahaitsuma ya adrakat kumus sholah fasallu. Rahmat bagi umat Nabi Muhammad SAW itu telah dijadikan oleh Allah al-ardu, ya bumi ini, hamparan ini, ya masjidan, tempat sujud, artinya tempat ibadah, tempat sholat, dan alat bersuci. Ya. Begitu tiba waktu sholat, dan jangan dinantikan, ditangguhkan. Mana? Ya, fasollu, sholatlah. Waduh, pas ini lagi di sawah, ya sholatlah di sawah. Karena ada galengan atau ada di apa? Saung sawah, ya kan. Nah, pas lagi bertamu begitu ke temen yang non muslim, ya kan, ya sholat, ya. Ya kita juga dulu pernah ke Amerika misalnya, pas sholat lah, ini di Amerika ini orang-orang pada nonton. Ya alhamdulillah bukan ria sih, ya kita ingin sholat tepat waktu, ya sudah, ya orang adzan kalau bisa, ya kan, kalau tidak ya qomat saja, ya udah kita sholat, jadi tonton ya nggak apa-apa kan. Itu kan ya tempat non muslim kan, negara-negara non muslim kan, ya kita sholat, jadi itu tidak apa-apa untuk tadi melaksanakan kapanpun waktu sholat itu tiba, dimanapun asal tempatnya suci. Iya, toh non muslim juga tidak berarti tempatnya najis kan. Nah, kalau ya normal nih ya berarti suci. Tapi kering. Kalau kita ragu misalnya, ya kita milih cari yang tempat, tidak ragu. Cari tempat. Da'ma yaribu kalamala ya yuribu. Ya kan. Tinggalkan yang meragukan, pilih yang tidak meragukan. Jadi boleh termasuk di gereja. Cuma ini soal kesan. Lah, si fulan kok sholat di gereja. Nah ini kan, ini citra. Inilah yang dipilih oleh Umar Ibn Khattab. Padahal beliau kan penguasa atau khalifah waktu itu ketika ziarah ke Palestina, ya kan. Ya, oleh taruhlah pengurus wilayah di situ, ya, lalu dipersilahkan sholat di gereja Kiamah namanya gitu kan. Nah, bahkan Umar itu menyerahkan kunci ya gereja Kiamah ke pengurusnya. Nih urus lagi oleh kamu kan begitu. Nah, tapi Umar tidak sholat dalam gereja, di luar. Nah, para ulama membahas masalah ini. Apakah tidak boleh kok Umar tidak sholat di dalam gereja, tapi milih di luarnya? Itu bukan karena tidak boleh, tapi menghindari citra. Persepsi, iya kan? Di antaranya, ya satu analisis khawatir nanti, iya, orang-orang berpendapat ini, ya, orang Islam boleh menggunakan gereja, bahkan ya bisa saja pada nanti merusak atau apa kan. Jadi biarlah gereja itu urusan mereka, tidak diganggu sama sekali, begitu. Itu hikmahnya. Boleh, iya. Cuma itu tadi jaga citra saja kan. Kalau citranya agak mengganggu, ya carilah tempat alternatif kan. Kalau memang tadi kagok tidak ada tempat, tidak apa-apa kan begitu ya.